Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rafa Saputra dengan NPM 2417051049. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu ini ya, tugas 9 PDA ya. Nah, saya akan mengambil materi di silabus di ini nih ya, CFG dan PDA ini. Nah, di sini. Jadi PDA itu apa? PDA itu push down automata. Oke. Di sini saya akan mempelajarinya di materi ini. Nah, di sini ada latar belakangnya ya. Jadi terdapat bahasa yang tidak reguler. Nah, jadi ada latar belakangnya dari PDA. Ini contohnya seperti ini. O pangkat N 1 pangkat N, di mana 0 kurang dari N sama dengan 01, 0011, 000, 111. Palindrom AB CB, AB CC BA, kasur rusak, dan lain-lain. Nah, bahasa tersebut termasuk dalam konteks free language atau CFL. Finite automata tidak bisa mengenali CFL. Finite automata memiliki memori yang terbatas. Nah, CFL dapat dikenali oleh pushdown automata. Oke. Contoh state diagram pushdown automata. Nah, seperti ini ya contohnya. Jadi dimulai dari step key 0, terus di sini ada inputannya. Terus lanjut ke key F final step. Ya, kurang lebih seperti ini ya untuk gambar state-nya. Nah, di sini konfigurasinya. Automata yang menerima bahasa yang dibangkitkan oleh CFG serupa dengan FSA tapi dilengkapi dengan tumpukan. Nah, dinyatakan dalam 7 tuple. Nah, atau himpunan ya, M. Q ini kayak simbol sigma ya. Nah, ini tuh simbol sigma itu di sini dilambangkan itu himpunan abjad simbol masukan, input. Ini tuh himpunan abjad untuk tumpukan. Ini dia fungsi transisinya. Ini tuh state awal, ini tuh simbol awal tumpukan, ini final state atau himpunan state akhir. Oke. Nah, seperti ini nih. Ini jadi ada transisinya dari Q terus tadi tuh Q itu himpunan keadaan state-nya. Q itu state-nya, ini tuh masukan atau input. Nah, ini tuh dia tumpukan state. Nah, jadi ada apa namanya, state-nya, input, terus ada tumpukannya gitu. Oke, ini state. Oke. Nah, di sini ada cara kerjanya. Dimulai dari state awal S dan simbol stack awal Z. Baca input, baca stack toss, berpindah state. Oh, jadi dia baca input dulu, lalu baca stack, terus berpindah state. Operasinya itu push, pop. Push itu masuk, pop itu keluar ya. Jenis PD berdasarkan string yang diterima. Jika setelah string dibaca berakhir di F, jadi itu final state ya pada PDA. Stack menjadi kosong berarti null stack. Final state sama dengan kosong. Nah, ini latihannya ya. Oke, mungkin di sini saya juga sudah bertanya nih, apa itu PDA oleh ChatGPT. Jadi di sini tuh pushdown automata adalah mesin abstrak dalam teori bahasa formal yang digunakan untuk mengenali bahasa bebas konteks atau ya seperti tadi konteks free language atau CFL. Beda mirip dengan finite automata tetapi memiliki tumpukan atau stack. Sebagai memori tambahan, stack ini memungkinkan PDA untuk mengingat jumlah simbol tertentu sehingga bisa menangani bahasa yang tidak bisa ditangani FA. Nah, seperti bahasa dengan jumlah simbol yang seimbang. Ciri-ciri PDA itu memiliki state seperti seperti finite state automata atau FA. Memiliki stack untuk menyimpan simbol sementara, menyimpan transisi yang tergantung pada state saat ini, input simbol saat ini, simbol di atas stack. Dapat push atau menambah simbol ke stack. Jadi dia mirip FA, cuman PDA itu punya stack tumpukan. Jadi ibaratnya tumpukan itu seperti memori. Jadi kita bisa nge-push ke tumpukan itu. Jadi bisa menambah simbol ke stack atau membuangnya, pop, menghapus simbol dari stack.
Formal definition PDA. Secara formal, PDA bisa didefinisikan sebagai 7 tuple. Nah, seperti tadi ya. Q itu melambangkan himpunan state, ini input, ini tumpukan state, ini transisi, state awal, ini awal stack, ini final state. Bahasa yang dikenali. Nah, artinya jumlah simbol A sama dengan jumlah simbol B. Beda untuk bahasa ini state Q. Nah, state-nya ini ada ada Q0, Q1, Q final. Inputnya itu ada AB, stack. Ya, ini tumpukannya state awal. Nah, di sini transisi baca A, push A ke stack Q0 A. Nah, Z ini kan stack ya. Stack awalnya dimasukin A dari state Q0, ada inputan A masukin ke stack Z0. Nah, jadi nanti Q0 ditumpukan Z0 ini ada A ya gitu. Nah, di sini ada Q0 A terus A. Nah, ini A itu ini ya. Stack tumpukan yang udah ditumpuk tadi sebelumnya. Nah, kalau ada A lagi, dia nanti bakal nyimpan dua simbol ibaratnya gitu. Nah, baca B, pop A dari stack. Nah, ini Q0 BA berarti ini ya, jadi apa namanya, simbolnya ditumpuk gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada A lagi nanti A gitu, mungkin seperti itu. Nah, cara kerjanya nih, PD membaca simbol A dan menaruh A ke stack untuk step A. Start membaca B, PD menghapus satu A dari stack untuk step B. Oke. Jika stack kembali ke simbol Z0 dan semua simbol habis, PD menerima string tersebut. Contoh input yang diterima AB, AA, BB, AAB, ABB. Oke, mungkin ya kurang lebih seperti itu ya cara kerjanya. Dia mirip FA, cuman dia ada tumpukannya, jadi kayak memori gitu. Oke, jadi itu digunakan ini, ada latar belakang ini ya seperti ini. Jadi PDA itu ini ya fungsinya. Jadi ya ada yang bahasa yang tidak reguler, jadi cocok untuk digunakan di PDA ini. Tuh. Oke, lanjut. Sekarang saya lanjut ke soal ya. Di sini ada soal diberikan bahasa nih A, ini A pangkat N, B pangkat N lebih dari sama dengan 0. Manakah dari string berikutnya yang diterima oleh PDA yang mendengar bahasa ini? Nah, dari soal ini tuh yang benar adalah itu ya, yang ini, yang A. Jadi kita kasih jawaban, setelan jadikan sebagai kuis. Oke, ke pertanyaan kita kasih kunci jawaban di sini. Oke, selesai. Oke, mungkin sekian video dari saya, pembelajaran dari saya tentang PDA ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.